Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku yang kekasih. Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang maha besar dan maha mulia, segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali diingatkan jadi hari yang terindah, hari Jumat Agung. Hari di mana Bapa boleh mengorbankan Tuhan Yesus sehingga mati di kayu salib bagi kami, menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami yang tidak layak, kami yang seharusnya mendapatkan hukuman, tapi Bapa tanggungkan semuanya kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami sehingga rela menanggung segala penderitaan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih yang begitu agung dan mulia yang Bapa berikan kepada kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan layakkanlah kami untuk boleh menjadi anak-anak yang boleh berjalan di dalam kehidupan ini, dipimpin oleh orang Roh Kudus, menjadi pelaku firman, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Bapa berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Markus 15 ayat 33 sampai 39. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Judul renungan bagi kita saat ini adalah sungguh dia adalah anak Allah. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengar pernyataan perwira Romawi ini tentu sangat mencengangkan kita. Dia adalah seorang komandan tentara, seorang pejuang Roma, dan dia seharusnya menyembah Kaisar Romawi sebagai tuannya. Namun di sini, pada adegan kematian Yesus di kayu salib, pria non-Yahudi ini membuat satu pernyataan tegas bahwa Yesus pastilah anak Allah. Kita tahu persis bagaimana perwira itu sampai pada kesimpulan ini dan bagaimana Roh Allah menggerakkan perwira itu untuk mengungkapkan kebenaran ini tentang Yesus. Pengakuan seorang prajurit dalam renungan ini sangat penting dalam catatan Alkitab. Ada suatu saksi sejarah bahwa di balik sadisnya dan kerasnya seorang tentara Romawi, ada keajaiban terjadi setelah ia berjumpa dengan Yesus yang disalibkan.
prajurit terlibat banyak dengan peristiwa yang dialami Yesus. Sejak divonis mati oleh Pilatus, penyiksaan hingga jalan salib. Namun kita melihat nurani seorang tentara Romawi ini mengakui dan menyaksikan bahwa dari semua yang dialami dan yang terjadi pada Yesus, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sahabatku, hari ini dalam peristiwa kita mengenang akan kematian Kristus di kayu salib. Merupakan momen yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali akan salib Kristus. Apa yang Anda rasakan dan pikirkan ketika memandang salibnya? Memandang salib seharusnya membuat kita melihat anak Allah yang telah menebus dosa kita. Hal ini sangat penting agar kita menemukan kebenaran sejati. Marilah kita menjalani hidup yang berpusat pada salib Kristus. Karena dengan demikian kita merefleksikan pengorbanan Yesus bagi kita. Selamat mengenang Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, betapa dalamnya kasih dan pengorbanan-Mu untuk kami. Terima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan bagi kami. Orang-orang yang seharusnya ada di atas kayu salib. Namun Engkau telah menggantikan hukuman kami. Bantulah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Sehingga kami dapat menyatakan pribadi-Mu melalui kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat di malam hari ini. Biarlah kami dapat beristirahat dengan baik. Karena kami percaya hidup kami aman ada di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus, Kau datang ke dunia untuk menebus diriku. Kau tanggalkan kemegahanmu dan rela jadi manusia. Kau memberikan dirimu sebagai ganti diriku, manusia penuh dosa yang tak layak dan hina. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu. Oleh karena kasih, ku diselamatkan dari dosa maut. Kau menderita di atas kayu salib untuk diriku, supaya ku beroleh kehidupan kekal. Darah-Mu telah tercurah untuk menyelamatkanku dari hidup binasa. Pengorbanan-Mu Yesus, anugerah yang terindah. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Oleh karena kasih, ku
diselamatkan dari dosa maut. Kau menderita di atas kayu salib untuk diriku, supaya ku